wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian atau kajian kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa diterima Allah bersama dengan ridhonya sehingga dianggap ibadah. Amin Allahumma amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal yang demikian gembira, semua orang memeriahkan. Kita isi salah satunya kecintaan kita kepada beliau dengan mempelajari agama ini. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaat kelak. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, tapi kita baca dulu Al-Fatihah. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Ustaz, antum baca dulu. Kemarin sampai mana ya, Dad? Fa ini nih ya. Ya, Pak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in masakhas sahsu fil khadri summa safara au masakha fis safari summa aqama qabla madiyyi yaumin wa lailatin atamma masha muqimin wal wajibu fi mashil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul maski idza kana ala zahiril khuffi wala yudzi'ul mashu ala batinihi wala ala akibil khuffi wala ala harfihi wala ala asfalihi Wasunatu ya. Wasunnatu fi mashihi ya. Fi mashihi ayyakuna khututon Okay. Bi ayyufarrijal masi'u baina asabi'ihi wa la yadhummuha wa yabtalul mashu alal khuffaini bi salasati asya'a bi khul'ihi bi khal'ihima au khal'in ahadihima au in khila'ihi au khurujil khuffi an solahiyatil mashi kata kharrukihi wa in qida'il muddati wa fi ba'din nusahi wa fi ba'dil nusahi muddatil mashi min yaumin wa lailatin limuqimin wa salasati ayyamin bilayaliha limusafirin wa bi urudi ma yujibul gusla kajinabatin au haidin au nifasin lilabisil khuffi ya. Ya. Bismillah, kita lanjutkan. Ini kelanjutan daripada mashul khuffi saja, mengusap sepatu. Kemarin sudah kita sampaikan dari syarat, kemudian waktunya yang diantaranya itu adalah kalau
mukim, orang yang menetap di rumah itu dikasih waktu keringanan untuk mengusap sepatu itu 1 hari 1 malam. Sedangkan bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Nah, sekarang kelanjutannya mana tadi ya? Wa'in ya. Fa'in masaha. Fa'in jika masaha mengusap. Asyahsu seseorang. Fil hadari di rumah. Summa safaro kemudian bepergian. Au masaha atau mengusap. Fis safari di perjalanan. Summa kemudian aqoma menetap atau bermukim. Qabla sebelum mudhi'i yaumin walailatin. Qabla sebelum mudhi'i berlalunya yaumin 1 hari walailatin semalam. Atama maka menyempurnakan masha mukimin seperti mengusapnya orang yang di rumah atau orang mukim. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya, kalau mukim 1 hari 1 malam, dan itu dimulai hitungannya sejak atas pertama ya. Di antum wudu jam 7 pagi, kemudian langsung pasang pakai sepatu gitu ya. Kemudian duhur itu baru batal antum. Nah, maka mulai duhur itu baru dianggap mulai kebolehan mengusap sampai besok lagi duhur itu namanya 1 hari 1 malam. Sedangkan kalau musafir ya tinggal kalikan aja 3 hari 3 malam. Nah sekarang kasusnya beda. Jika ada seseorang itu mengusap sepatunya pada waktu dia masih di rumah. Summa safaro, kemudian dia bepergian. Jadi antum umpama mau ke Jakarta gitu ya. Antum pasang sepatunya, ya tentunya lengkap dengan wudhu ya, itu jam 9 pagi. Ternyata jam 4 sore, atau enggak usah jam 4 sore lah, atau jam 11, antum berangkat ke Jakarta. Nah ini kan pakai sepatunya itu waktu di rumah, tapi kemudian antum bepergian. Masa hafiz safar atau dibalik, mengusap sepatu pada waktu dalam bepergian, kemudian pulang sampai di rumah. Nah, orang semacam itu maka atama masha mukimin. Hitungannya itu hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam saja. Jadi tidak sampai 3 hari 3 malam. Kalau yang 3 hari 3 malam itu jelas-jelas dalam perjalanan tuh ya. Tapi kalau ada campur baurnya, dia dari rumah bepergian atau dari bepergian ke rumah. Nah ini cukup 1 hari 1 malam saja. Jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Wal wajibu, yang wajib fi masil khuffi, pada mengusap khuf, ma apa yutlaku yang dimutlakan alaihi atasnya ismul mashi, nama mengusap gitu ya. Jika kana ada ala dhahiril khuffi. Jika kana ada apa mengusap ala dhahiril khuffi di atas khuf. Wala yujzi'u tidak cukup al-mashu mengusap ala batinihi di bawah khuf. Di dalamnya khuf itu maksudnya di bawah ya. Wala ala aqibil hufi juga bukan di belakang khuf.
di tumitnya mungkin gitu ya, tidak boleh. Wala ala harfihi, juga bukan pada pinggirannya khuf, pinggirannya sepatu. Wala ala asfalihi, juga bukan di bawahnya khuf. Nah ini maksudnya begini ya. Wajibnya maksudnya itu mengusap sepatu itu dianggap sah. Itu tatkala secara umum ya dikatakan mengusap udah. Maksudnya bagaimana? Jika yang diusap itu adalah yang di atas sepatu. Tidak cukup, tidak sah kalau yang diusap itu adalah dalamnya sepatu. Atau bagian tumitnya sepatu. Atau pinggirannya sepatu. Atau bawahnya. Jadi yang dianggap mengusap dan sah boleh itu hanya bagian atas. Bagian atas saja. Tidak boleh, oh saya iman atasnya kalau kena air nanti warnanya berubah dan sebagainya, warna kulitnya. Saya usap tumit saja, kan tumit juga bagian dari sepatu. Atau dalamnya saja, atau bawahnya saja. Tidak boleh, harus atasnya. Tuh. Kemudian wasunnatu, sunnahnya sekarang. Kalau tadi wajib ya, wajib atas yang diusap. Sekarang sunnahnya. Wasunnatu, sunnahnya fi masihi, pada waktu mengusap, ayyakuna, hendaknya ada hututon. Hututon bergaris-garis. Bi ayyu farija, dengan cara merenggangkan. Bi ayyu farija, dengan cara merenggangkan atau menguraikan. Al-masihu, orang yang mengusap, baina asabihi, di antara jari-jarinya, wala yadummuha, dan tidak mengumpulkan atau menggenggamnya. Nah, ini sunnahnya. Sunnahnya mengusap itu, Ustaz, dengan cara apa? Menggaris-garis bagian atas sepatunya. Dengan cara apa? Jarinya itu direnggangkan. Jarinya direnggangkan. Kemudian diusap-usap itu aja. Bagaimana kalau digenggam gitu loh, disatukan jarinya, ya enggak apa-apa, tapi enggak dapat kesunahan. Nah, itu caranya cukup simpel sekali sebenarnya. Jadi cukup mengusap. Wa yubtilu, batal, al-mashu, mengusap. Mengusap sepatu kan tadi 1 hari 1 malam bagi yang hadir, sementara yang musafir 3 hari 3 malam. Tapi itu bisa batal kapan? Wa yubtilu batal al-mashu, mengusap alal khufaini, bisalah sati asya, sebab 3 perkara. Jadi yang membatalkan itu ada 3 perkara. Bihol ihima, karena lepasnya khuf keduanya. Aukhol i ahadihima, atau salah satu aja yang lepas. Aukhol i, atau lepas, ahadihima, salah satunya. Awing hilaihi, atau terlepas, kalau tadi dilepas. Bihol ihima, melepas. Aukhol ahadihima, melepas salah satunya. Awing hilaihi, atau terlepas. Al-hurujul hufi, atau keluarnya sepatu an solahiyatil mashi, dari kebolehan mengusap. Maksudnya tidak layak diusap itu. Mungkin sepatunya brodol dan sebagainya. Kata harukihi, kayak robek. Kayak robeknya sepatu gitu ya. Ini yang pertama. Jadi sebab batalnya mengusap karena dilepas sepatunya. Atau sepatu itu terlepas dengan sendirinya. Kenapa kok terlepas? Ya karena udah tidak layak. Mungkin sudah jebol dan sebagainya.
Nah, ini otomatis tidak sampai 1 hari 1 malam atau tidak sampai 3 hari, ya sudah, tidak boleh. Kalau wudhu ya harus membasuh kakinya, tidak boleh diusap. Kemudian sebab yang kedua yang membatalkan mengusap, tidak boleh mengusap sepatu, wang qidha ilmuddati, habisnya masa. Lebih dari 1 hari bagi orang yang di rumah atau lebih dari 3 hari bagi musafir, udah tidak boleh. Wa fi ba'din nusahi, di sebagian nas matan ya, itu pakai muddatul mashi, mas usap. Bukan inqidha ya, bukan inqidhaul muddah, tapi pakai muddatul mashi. Ai wa inqidhaul muddatil mashi, lengkap ya. Min yaumin wa lailatin limuqimin, min yaumin 1 hari 1 malam, limuqimin bagi orang yang menetap, wa salasati ayamin dan 3 hari, bilayaliha dengan malamnya, limusafirin bagi musafir. Di sebagian naskah itu dilengkapi, tidak hanya wa inqidha ilmudah, tapi semua dijelaskan sampai malamnya 1 malam dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Itu yang kedua. Jadi habisnya waktu yang membatalkan atau tidak membolehkan lagi untuk diusap sepatunya. Yang ketiga, wa biurudi, dan datangnya atau munculnya ma yujibu al-ghusla, yang mewajibkan al-ghusla, mandi. Kajanaat, boleh kajanabah, boleh kajinabatin, kayak junub, au haudin atau haid, au nifasin atau nifas, lila bisil hub, bagi orang yang pakai sepatu. Nah, yang ketiga ini ya, waktunya belum habis. Kemudian juga sepatunya tidak terlepas. Tapi kemudian dia punya hadas besar, kayak junub, mimpi umpama gitu ya. Atau haid, atau nifas. Maka otomatis pada waktu dia menghilangkan hadas besarnya dengan mandi, ya tidak bisa. Harus mengusap, harus membasuh kakinya pada waktu dia wudhu. Tapi ya enggak cukup dengan wudhu kan. Kalau dia hadas kan harus mandi ya. Nah, mandi khusus untuk mandi ini enggak boleh mengusap. Harus lengkap sempurna. Karena keringanan mengusap sepatu itu hanya diberlakukan, hanya dibolehkan bagi orang yang mau wudhu saja. Seperti yang di awal-awal kita bahas itu, jadi mengusap sepatu hanya untuk wudhu, bukan untuk mandi besar atau menghilangkan najis. Kalau di sepatunya ada najis ya tidak boleh, ya harus dibuang dulu najisnya dengan cara dibersihkan. Tidak cukup diusap. Begitu pula pada waktu dia punya hadas besar, ya tidak boleh dia hanya mengusap sepatunya tidak dilepas, tidak boleh. Harus dilepas sepatunya. Nah, ini adalah seputar mengusap sepatu ya. Sebagai tambahan, itu begini, kenapa sih kok syara ini menetapkan mengusap sepatu dalam wudhu gitu ya. Mungkin kalau kita pakai sekarang, mungkin kurang ada manfaatnya saja. Kenapa? Karena kita banyak air itu ya. Tapi ini syariat datang itu berlaku untuk umum, tidak hanya karena kurang air saja. Sebenarnya kalau kita mau ngamalkan ini, itu juga dalam keseharian bisa ya. Contohnya kalau kita sedang di tempat-tempat yang ramai sekali. Antum dulu pernah ke Istiqlal ya? Pernah kan ya? Iya, Kak. Loh. Nah, di Istiqlal itu kan kalau kita mau mandi atau mau wudhu itu kan antrinya minta ampun kan? Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai jalan keluarnya. Contoh, atau orang yang sedang beriktikaf itu boleh. Contoh, sedang iktikaf di Masjid Istiqlal ya.
atau sedang di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu kan ramainya minta ampun. Kalau mau wudhu itu kan harus antri lama dan sebagainya. Nah ini bisa dipakai. Caranya bagaimana? Ya sepatunya jangan sampai dilepas. Seperti yang kita terangkan kemarin. Nah nanti pada waktu kita batal, kita tidak perlu datang ke tempat untuk antri lama sekali, baik di Istiqlal maupun di Masjid Makkah Madinah, gitu ya. Kita cukup pakai air satu botol air mineral aja udah. Wudhu yang minimalis. Kenapa? Karena dalam prosesi wudhu itu yang banyak menghabiskan air itu kan kaki kita, ya. Kenapa kok kaki banyak menghabiskan air? Ya karena kaki itu kotor. Di samping itu kan harus dibasuh. Ya kalau muka nggak usah terlalu banyak. Saya pikir cukup air ada di dua telapak kita, kemudian diraupkan, dah. Kemudian juga tangan gitu. Apalagi kalau telinga sama sebagian kepala, rambut ya. Itu kan nggak banyak. Yang banyak itu kan kaki. Nah, maka syariat menetapkan yang dibasuh itu ganti dengan usapan itu bukan muka, bukan telinga, bukan tangan, tapi kaki. Karena yang banyak menghabiskan air itu adalah kaki kita. Di samping itu, yaitu tadi kemarin sudah kita sampaikan, sepatu itu biar tidak mudah dilepas, lepas, pasang. Kalau sepatu kita sekarang mungkin enak, kalau sepatu orang dahulu itu kan ada ikatnya, ada talinya dan sebagainya, dan itu kuat sekali, ya. Tidak mudah robek dan sebagainya. Ini hikmahnya kita boleh pakai itu, ya. Jadi sekali-kali apa yang pernah kita pelajari itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengena, gitu. Maksudnya itu membekas, gitu. Jadi tidak harus kita bepergian aja, enggak. Umpama antum itikaf, malas keluar, kemudian biar enggak untuk secara sempurna di luar, antrinya minta ampun, ya boleh kita ngusap sepatu itu. Tapi kan jadi masalah itu kadang-kadang ini kok aneh gitu ya. Yang jadi masalah kan gitu. Kita paham, orang lain enggak paham itu jadi tanda tanya gitu. Boleh, ya. Begitu pula dalam perjalanan kita ke Jakarta, kita ke Semarang, umpama gitu ya. Ya, yang sering yang mungkin tuh sholat subuh itu saja. Kalau sholat subuh, nggak mungkin kan kalau kita naik bis umum itu bisnya mau berhenti setiap waktu. Berhenti di masjid untuk melayani kita sholat. Nah, gimana jalan keluarnya? Ya itu aja, udah kita wudhu di bis dengan air yang minimalis itu, satu botol. Itu cukup, dengan catatan sepatu yang kita pakai itu layak untuk diusap. Loh Ustaz kok enggak ruwet-ruwet, kita kok ruwet pakai air, kok enggak tayamum saja kan gitu. Nah, yang jadi masalah gini, tapi nanti kita bahas di tayamum ya. Tayamum itu ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bisa menghilangkan hadas. Nah, kalau bisa menghilangkan hadas berarti nanti sholatnya itu tidak usah diulang gitu. Tapi ada yang mengatakan itu hanya untuk menghormati waktu saja. Maka contoh ada orang junub, tidak nemu air, maka dia kan harus tayamum. Kalau dia ikut pendapat, kalau tayamum itu bisa menghilangkan hadas, ya sudah, cukup dengan tayamum. Tapi kalau dia mengikuti pendapat bahwasanya tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas, hanya untuk menghormati waktu saja sholat, maka begitu dia ketemu air, maka dia wajib mandi. Nah, itu ya yang jadi masalah. Kita di dalam bis itu boleh sholat pakai tayamum. Nah, kembali lagi, keyakinan dia terhadap tayamum kayak apa? Kalau dia menganggap tayamum sudah selesai, menggantikan wudhu, bisa menghilangkan hadas, ya sudah, tidak usah diulang sholatnya. Tapi kita juga harus menghormati, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak bisa menggantikan wudhu atau mandi yang sebenarnya. Kenapa? Karena sifatnya hanya lihtiroman waktu saja, menghormati waktu, menggugurkan kewajiban. Nah,
Nah, itu. Tapi insya Allah nanti kita bahas tentang tayamum. Jadi sekali lagi, mengusap sepatu ini disyariatkan Rasulullah dari awal sampai akhir zaman pun nanti masih bisa kita pakai. Caranya gimana? Ya ada kondisi yang bisa membolehkan. Kondisi itu apa? Bisa kita itikaf, kesulitan air, kemudian kita dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, ini sekedar tambahan aja. Baru 7:30 Chan, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita pindah ke bab tayamum. Ya, Tat. Kalau sekarang kan sepatu ya, jika dipakai di luar itu kan pasti terkena najis, Tat. Ya. Seringnya kan terkena najis, sehingga kalau harus dibersihkan dulu hadasnya, baru kemudian najisnya dibersihkan dulu, baru kemudian diusap. Itu sepertinya juga repot kan? Juga merepotkan kan? Ya. Sudah ya? Ya, terus enaknya gimana? Apa kalau misalkan pakai sepatu, kemudian pakai kaos kaki. Nah, kaos kakinya itu kan ada di dalamnya. Kalau kaos kakinya saja yang diusap, bukan sepatunya, bagaimana? Ya. Jadi syarat sepatu yang bisa diusap pada waktu wudhu itu adalah pada saat sepatu itu tidak ada najisnya kan gitu ya. Ya. Nah, kalau sepatunya ada najis, ya otomatis najisnya harus dibersihkan. Masalahnya apa? Nanti pada waktu beliau sholat, orang yang mengusap sepatu itu sholat, itu kan sepatunya tidak dilepas. Iya. Kan tidak mungkin dia sholat membawa najis. Nah, kan gitu saja. Nah, sekarang bagaimana? Najis itu itu harus kelihatan kan? Harus ada harus ada rupanya, harus ada warnanya, rasanya, kan begitu. Antum harus bisa membedakan apakah najis atau kotor. Kalau kotor itu tidak najis, boleh. Umpama banyaknya celotnya itu hanya kotor, tidak usah dibersihkan. Yang dibersihkan itu pada waktu antum yakin ada najis yang menempel di sepatu. Dan sudah kita bahas, sudah ya masalah najis? Belum kayaknya ya? Belum ya? Itu yang jelas kelihatan. Nah itu baru antum buang. Kan bisa minimalis sekali buangnya itu dengan air sedikit. Dan yang penting ya tidak langsung disiram. Cara membuang najis kan mungkin ainiyahnya itu dibuang dulu. Kalau sudah tidak ada baru disiram 1-2 kali aja udah tidak kelihatan, udah selesai sudah. Daripada membasuh kedua kaki, kan lebih menghemat membuang najis yang sedikit saja itu saja. Kan begitu. Nah, yang kedua, yang di dalamnya itu ada kaos kaki. Bagaimana kalau sepatunya kita lepas, kaos kaki yang kita usap. Ini yang Anda pahami, ini satu kesatuan. Jadi yang diusap itu sepatu, bukan kaos kaki. Boleh antum mengusap kaos kaki, ada sebagian pendapat membolehkan, ya tapi dengan catatan kaos kakinya itu layak untuk dijadikan alas untuk berjalan. Boleh. Umpama ada kaos kaki yang desainnya itu sanggup dipakai berjalan sini Surabaya gitu. Ya boleh. Tapi terlepas dari sepatunya kan gitu ya. Sekarang jadi masalah, yang menutup mata kaki itu apa? Kan begitu ya. Kalau yang menutup mata kaki itu kaos kaki, ya berarti kita perlakukan hukum kaos kakinya itu. Nah, tapi yang jadi masalah, kaos kakinya di dalam. Nah, tapi sekali lagi, ada yang mengatakan boleh mengusap kaos kaki itu. Ada, meskipun dia tidak mandiri sebagai alat untuk berjalan, di luarnya masih ada sepatu. Monggo mau ambil pendapat yang mana? Mau ambil kaos kaki yang diusap atau sepatunya? Kalau sepatu kan jelas harus menutup mata kaki kan? Iya.
Nah, gitu. Bisa ditangkap, Ustaz? Bisa. Oke. Ada lagi? Ustaz, Afwan, boleh tanya? Oh, monggo ya. Oke. Alhamdulillah. Menurut Ustaz, apa kemarin kan yang pekan sebelumnya itu dijelaskan untuk sepatu yang bisa sah untuk diusap itu menutupi bagian yang wajib untuk Dibasuh dibasuh saja. kaki. Nggih. Nah, kan rata-rata sepatu sekarang itu tumit ketutup, Ustaz. Punggung kaki ketutup, bawah ketutup, tapi mata kaki nggak pernah ketutup. Ya. Jarang ada sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Biasanya itu melengkung di mata kakinya kelihatan. Apakah itu nanti tetap boleh diusap, Ustaz? Ya. Jadi syaratnya saat itu harus menutup mata kaki minimalis itu ya. Karena wajib yang dibasuh pada waktu wudhu normal itu adalah minimal mata kaki. Ke atas lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau sepatu model sekarang itu ya enggak boleh Saat. Tapi kalau sepatu modelnya tentara, polisi atau Satpol PP ya itu yang boleh. Jadi ukurannya gampang saja, pokoknya kalau mata kakinya tertutup itu boleh. Kalau enggak ya enggak boleh Saat. Sementara kalau masalah jorok, masalah kaos kaki itu lain lagi nanti hukumnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Gitu ya. Sebab apa? Kalau kaos kaki kan otomatis nutup mata kaki kan ya. Meskipun ada juga kaos kaki model sekarang tuh yang tumitnya kelihatan ya, itu enggak boleh. Jadi kalau kaos kaki saat itu beda pendapat, ada yang bolehkan, ada yang enggak. Tapi kita bahas yang umum yaitu sepatu, dan syarat sepatu boleh diusap itu harus menutup mata kaki. Itu minimal saat mata kaki. Gimana ya? Oke, Ustaz. Tapi kan kalau sekarang agak sulit, Ustaz, mau dipraktekkan kalau di masjid pas keluar kota. Kan mesti dimarahi takmirnya masuk masjid pakai sepatu. Lah ya itu. Kan kita paham tapi orang tidak paham dan tidak umum, nah itu juga masalah gitu loh ya. Nah, yang kita praktekkan ojo di masjid lah. Kalau di Saudi, kalau di mana ya, di Istiqlal mungkin agak paham itu karena mungkin ada yang alami dan sering ada yang berbuat demikian. Yang kita praktekkan ya mungkin di bis itu tadi, atau ya kita di rumah sendiri tidak apa-apa. Gitu. Lagian ya kita ini kan mohon maaf tidak kekurangan air itu loh Zat ya. Ini kan sangat menghemat pada waktu air itu sangat terbatas. Contoh pada waktu aksi-aksi. Nah, itu Zat. Itu hikmahnya apa? Kan menghemat sekali. Contoh sekarang ya. Contoh, umpama kita ada di Jakarta dalam perjalanan tuh ya, yang air sangat terbatas. Antum pasang sepatu yang standar ya, yang standar hoof itu ya, yang boleh diusap. Nah, itu pada waktu kita punya wudhu ya, kemudian kita pasang sepatu, itu kan kalau kita niati nanti diusap aja, itu kan bisa sehari semalam. Nggak wudhu secara apa ya, nggak wudhu secara menghabiskan air banyak. Jadi bisa wudhu dengan satu botol air mineral kecil aja udah cukup. Ini kan sangat menghemat sekali. Maka ini kan namanya keringanan ya, judulnya keringanan. Namanya keringanan itu pada waktu ada udzur. Nggak boleh, nggak ada undur, mungkin airnya lengkap dan sebagainya, ya boleh. Hanya yang perlu dipertimbangkan tadi itu, mari apa enggak sama takmir. Karpetnya baru, ini bersih, sepatu sama naik-naik. Nah, ini juga apa ya, karena mungkin pemahaman mereka enggak paham. Ya kita hindari sudah, lepas sepatu aja, enggak apa-apa. Itu nggih. Sudah ya? Nggih, Ustaz, menguatkan sedikit Ustaz dari yang kemarin, berarti semenjak kita awal itu kan wudhu dulu nggih, baru kemudian pasang sepatu. Ya. Baru berlaku hukum mengusap nggih. Ya, pada waktu batal ya. Pada waktu dia batal baru dianggap kan. Kalau misalkan belum, masih dalam keadaan berhadas, pasang sepatu nggak bisa kan Ustaz ya? Ya, nggak boleh ya. Iya, Ustaz. Jadi pada waktu pasang sepatu itu dalam keadaan punya wudhu yang sempurna gitu ya.
Artinya tidak punya hadas itu, entah hadas kecil maupun hadas besar. Oh, saya punya wudhu, tapi saya junub, ya tidak boleh. Tidak boleh. Atau saya punya wudhu, pakai tayamum, tidak boleh. Jadi yang dikatakan toharoh yang tam, itu yang sempurna, itu ya dari air, dengan wudhu maupun dengan mandi. Kalau tayamum itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tayamum itu kan sifatnya itu hanya mengganti. Bukan bersuci yang apa ya, yang reguler gitu ya. Yang asli, yang utama itu kan wudhu dengan mandi. Oke, bisa ditangkap ya? Oke, Ustaz. Kemudian selama selesai wudhu dan pasang sepatu itu nggak boleh terlepas, Ustaz, sepatu ya? Iya, syaratnya kan ini tadi yang bahwa buat batal, hukumnya mengusap batal, itu salah satunya kan ada 3. Salah satu adalah melepas atau terlepas gitu. Atau sudah tidak layak dipakai, udah robek-robek, bolong dan sebagainya. Tuh. Jadi sepatu itu memang dipakai, tidak dilepas, tak. Kenapa kok tidak dilepas? Karena ada kesulitan, mungkin karena seringnya apa ya, sering apa? Ya Allah, kalau sering lepas itu terlalu memberatkan karena harus nikah dan sebagainya kan begitu ya. Atau juga airnya sedikit dan sebagainya. Jadi sholat pakai sepatu, Ustaz. Kita kan tidak pernah kan. Nah, nanti kalau antum di Saudi Arabia, di Makkah, Madinah, kata teman-teman yang sudah pernah sampai sana itu banyak yang kayak gitu. Apa alasannya? Ya alasannya karena untuk menghemat air wudhu. Kalau dia harus wudhu lagi, mondar-mandir saat itu katanya kan tingkat 1, tingkat 2. Tidak tiap tingkat tuh ada anunya kan, ada apa? Ada tempat wudhunya. Ada yang kecil tapi antrinya minta ampun gitu. Nah, itu boleh dipakai pada waktu saat kayak begitu. Kalau kita di Indonesia ya pada waktu kita ada di Istiqlal dan sebagainya itu kan mandi saja dulu saya antri 1 jam lebih itu ya. Kan begitu. Nah itu kan buang-buang waktu. Kalau ada syarat, ada hukum yang boleh kita pakai, kenapa enggak pakai itu? Nah, itu enaknya orang paham. Sudah ya? Tidak ada? Satu lagi, Ustaz. Oke, monggo. Ini misal perjalanan, Ustaz ya, lebih dari 3 hari. Itu bisa diperpanjang, Ustaz ya. Maksudnya gini, misalkan dia dari rumah, wudhu kan, kemudian sang sepatu. Itu berlaku sehari. Satu hari 1 malam. Kalau dari rumah, kemudian perjalanan 1 hari. Kalau misalkan anggaplah di tengah jalan, Ustaz. Di tengah jalan dia wudhu dulu, pasang sepatu. Kemudian kan berlaku 3 hari, Ustaz ya? Iya. Padahal perjalanan dia itu butuh seminggu misalkan. Iya. Nah, 3 hari habis itu berarti lepas. Bisa dipakai, Ustaz ya? Lepas sekali dulu, nggih. Wudhu lagi. Lepas, ya pada waktu ngelepas kan dia otomatis wudhu kan. Nggih. Nah, habis itu nyambung lagi 3 hari lagi gitu ya. Boleh perpanjang berarti ini? Ya boleh. Jadi gini, kalau mama dia musafir sampai 1 bulan, ya terus-terusan enggak apa-apa. Yang penting kan 3 hari harus diperbarui. Pada waktu 3 hari habis, kan dia otomatis lepaskan sepatunya. Nah, pada waktu ngelepas itu kan otomatis dia basuh kan kakinya, ya? Iya, Ustaz. Gitu nih. Jadi perjalanannya hanya 10 hari, hanya 3 hari, enggak begitu. Bisa ditangkap saja? Oke, termasuk yang di rumah, Ustaz ya? Yang di rumah juga iya boleh. Artinya kan 1 hari itu yang enggak dilepas, tak? Begitu setelah 1 hari kan otomatis dia yang lepas kan? Oke. Nah besok lagi, ya 1 hari lagi kan begitu. Memudahkan, Jat. Ceritanya kan rukhsah, keringanan. Gitu. Ya. Nanti kalau antum memahami 1 hari tok, berarti antum enggak pernah bepergian, berarti setahun sama 1 hari gitu. Enggak begitu. Ya, bisa ditangkap ya? Oke, Ustaz. Kurang berapa menit ya? Kurang 15 menit. Kita lanjutkan bab tayamum ya. Nyicil dikit ya. Catari ya. Halo. Iya, Tat.
Langsung aja ya. Ya. Bacanya antum minggu depan ya. Iya, Tat. Saya Rifki minggu depan latihan baca ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayamumi, tentang tayamum. Wa fi ba'di nusahil matni, wa fi dan pada ba'di nusahil matni, sebagian nas ya, matan, itu takdimu hadzal fasli, mendahulukan bab ini, alalladzi, atas yang qablahu sebelumnya. Wa tayamum lughatan, secara bahasa, al-qasdu, menyengaja, sengaja ya. Ada apa enggak bahasa Indonesia menyengaja itu saja. Basyar'an, secara syarak, isalu turabin. Isol itu mengalirkan, ya, meratakan ya. Meratakan turab, debu, tohurin yang suci, lil wajhi, ke wajah atau muka, wal yadaini dan kedua tangan, badalan sebagai ganti, an wudu'in dari wudu, au ghuslin atau mandi, au ghusli utwin atau membasuh anggota. Bisyara'ito dengan syarat mahsusotin yang khusus. Bab ini ikhwan rahimakumullah tentang tayamum. Tayamum itu secara bahasa itu al-qasdu, sengaja, menyengaja. Sedangkan secara syarak yang dikatakan tayamum itu adalah isalu turabin, menyampaikan atau meratakan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan. Kenapa? Sebagai ganti dari wudhu atau mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itu tayamum. Jadi cukup meratakan debu ke muka dan kedua tangan dengan niat tertentu khususnya nanti gitu saja. Itu namanya tayamum. Dan saya sampaikan kembali lagi, ada perbedaan pendapat ulama tentang status tayamum ini, Ustaz. Apakah bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, atau hanya mengganti untuk membolehkan beribadah pada waktu itu saja. Maksudnya bagaimana? Kalau pendapat yang menyatakan bahwa tayamum bisa menghilangkan hadas kecil dan besar, maka maka sholat atau mandi junubnya tidak perlu diulang kalau sudah tayamum. Tapi kalau tayamum tidak bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, maka nanti pada waktu ketemu air wajib wudhu, wajib mandi secara sempurna. Ini ya. Ikut pendapat yang mana? Oh, alam bisawab, terserah antum. Ikut pendapat yang mana? Yang tentu dibangun di atas dalil yang kuat kan gitu ya. Kuat menurut kita kan gitu. Keyakinan kita masing-masing. Wa syaraitu at-tayammumi. Syaratnya tayamum khamsatu asya, ada 5. 48 kita aja ya, sampai 5 aja nih ya. Wa fi ba'di nusahil matni, wa fi dan pada sebagian nas matan, khamsu hisolin, 5 perkara. Ahaduha, salah satunya, wujudul udri, adanya undur, bisafarin, sebab perjalanan, au marodin, atau sakit. Nah ini saat antum boleh tayamum itu karena perjalanan atau karena sakit. Kalau perjalanan mungkin agak jarang kita, ya sakit, kalau sakit boleh tayamum. Wasani, syarat yang kedua, duhulu waktu sholati, masuknya waktu sholat.
Fala yasihu, maka tidak sah. At-tayamumu, tayamum, laha untuk sholat ya. Qabla duhuli waktiha, sebelum masuk waktu. Syarat yang kedua, tayamum itu masuk waktu sholat. Jadi antum kalau mau sholat duhur karena sakit atau karena perjalanan, nggak nemu air, antum tayamum. Tayamum antum itu baru dianggap sah pada waktu sudah adzan duhur. Saking rajinnya antum tayamum jam 11. Ditanya mau kemana, Zat? Mau ke masjid. Loh kan antum nggak nemu air ini. Iya saya udah tayamum. Jam berapa tadi tayamum? 10:30. Mau pakai apa? Sholat duhur. Nggak sah. Jadi harus masuk waktu dulu baru dianggap sah tayamumnya itu. Itu yang kedua syaratnya. Wasalisu yang ketiga, tolabul ma, harus ada usaha mencari air. Tolabul ma, mencari air. Ba'da duhulil wakti, setelah masuknya waktu. Binafsihi, nyarinya binafsi dengan sendirinya, nyari sendiri. Au biman, atau orang yang mencarikan, aldana yang diizinkan, lahu baginya, fi tolabihi, mencarinya. Bayat lubu, maka mencari alma air, min rojlihi, dari kendaraan atau dari rumahnya, waruf kotihi, dan dari temannya, nyari di rumah maupun nyari ke teman-temannya gitu ya. Wa in kana munfaridan, wa in kana jika ada munfaridan sendirian, nadhara dia melihat hawalaihi sekitarnya, minal jihati dari arah-arah, dari segala arah ya. Al-arba'i yang 4, kanan, kiri, depan, belakang ya, atau selatan, utara, barat, timur. Ingkana bimustawin, jika di tanah rata. Ingkana jika ada bimustawin, rata, minal ar, dari tanah, maksudnya di dataran yang rata ya. Wa ingkana, wa in jika kana ada fiha, dia fiha pada irtifaun, yang naik turun, ketinggian ya. Wa ing hifadin, dan turun, tarodada, maka dia harus mondar-mandir. Qad ronadrihi, menurut pandangannya. Jadi syarat yang ketiga Zat, itu adalah mana tadi? Harus ada usaha mencari air setelah masuk waktu duhur, masuk waktu sholat ya, contohnya tadi duhur ya. Begitu adzan duhur, maka harus tolah-toleh mencari airnya. Nah, cara mencarinya itu boleh dia sendiri yang mencari maupun bantuan temannya. Nyari di rumahnya, enggak nemu, nyari di temannya, di tetangganya, enggak nemu. Nah, ini dijelaskan pada waktu dia di dataran yang enggak ada ketinggian kerendahan, maksudnya dataran yang rata ya, maka dia tolak-toleh kanan kiri, kemudian depan belakang atau barat timur utara selatan, udah cukup gitu. Oh, enggak ada, ya udah. Tapi pada waktu dia ada di dataran, entah dataran tinggi maupun dataran rendah, maka dia harus mondar-mandir ya. Kadang naik, kadang turun. Dan dia harus melihat sejauh mata memandang. Oh, di bawah sana kayaknya ada, turun. Ternyata tidak ada. Di atas ada, naik kan gitu ya. Sampai ke sana usahanya itu. Tuh. Kemudian warabi, syarat yang keempat, kurang 7 menit ya. Warabi yang keempat, ta'anduri istimalihi, adanya undur menggunakan air. Ini harus hati-hati. Ta'anduril istimalihi, ada undur untuk menggunakan air, ay alma, menggunakan air, bi ayya khofa, karena takut, min istimalil ma, menggunakan air. Kenapa takut? Ala dhahabi nafsin, hilangnya nyawa. Ya. Ketakutannya itu sampai hilang nyawa. Au manfaatin udwin, atau hilangnya manfaat anggota tubuh. Contoh, tangannya luka, dokter bilang, enggak boleh kena air ini Pak, kalau kena air nanti bisa diamputasi. Lah ini
Tidak usah wudu, tidak usah maksa, boleh tayamum. Atau lukanya membesar Pak nanti Pak. Nah, ya udah tayamum saja. Wayat hulu fil udri, wayat hulu masuk fil udri, dianggap udur juga. Malaukana bikur bihi, malaukana jika dia ada di dekat air, wakhofa tapi takut, lauqasadahu kalau dia mendekati, berniat mendekati ke air ya. Wakhofa takut lau jika qasadahu menujunya atau menyengajanya, ala nafsihi pada dirinya. Kenapa? Takut min sabuin karena ada binatang buas. Au aduin karena ada musuh. Nah, ini enggak apa-apa. Ada air tapi air itu dekat sama harimau gitu. Atau ada air itu dikuasai oleh musuh. Nah, kita enggak apa-apa, enggak wudu, boleh tayamum. Au ala malihi atau dia takut atas hartanya, min sarikin. Ada pencuri. Au ghosibin. Atau ada yang gosip. Gosip itu orang yang gosip, yang ambil tanpa izin ya. Nah, antum kalau umpama, mohon maaf, sedang belanja sama istri, istrinya punya emas banyak gitu ya. Istrinya bilang, Pak, saya mau ke Jeding dulu. Nah, ya, lama ke Jeding, nggak balik-balik, mau sholat. Nah, ini nunggu emasnya itu. Kalau tak tinggal wudu, nanti emasnya istri diambil maling dan sebagainya. Padahal waktu sholat sudah mepet sekali. Ini gimana? Lah boleh. Itu. Tapi ya tidak semudah itu ya, nanti ya dilihat. Benar apa enggak, ada maling, ada gosok, kalau hanya ketakutan ya tidak bisa ya. Wayu jadu didapati fi ba'di nusahil matani, di sebagian nas matan, fi hadza syarti tentang syarat ini, ziyadatun tambahan, ba'da ta'adzuri istimalihi setelah adanya untuk menggunakan air. Wahya, nah ini tambahnya apa? Wa'iwazuhu. Wa'iwazuhu. Apa iwazuhnya ya? Diartikan apa iwazuhu? Wa'iwazuhu berganti ya. Bergantinya ba'da tolabi, mencari ya. Mencari setelah ya, mencari mencari ya. Oh, gini maksudnya ya. Di sebagian nasa itu wa'izahu ba'da tolabi. Itu ada tambahan gitu ya. Wal khamisu, yang kelima, syarat yang kelima, aturabu at-tahiru, ada debu yang suci. Ai at-tuhuru yang suci, wairul mundi yang tidak basah. Wayas apa dia? Wayas duko ya, wayas duku dan dianggap dianggap boleh atau hiru suci bil maksubi. Apa dia kok wayas bisa wayas duko ya. Wayas duku ya. Wayas duku dan dianggap benar atau hiru yang suci bil maksubi. Boleh wayas duku benar atau boleh atau hiru yang suci bil maksub dengan debu gosopan ya. Itu boleh itu ya, maksudnya itu boleh. Maksudnya debu gosopan benar. Ya, debu gosopan itu tetap dianggap suci gitu ya. Waturabun makbarotin dan debu kuburan. Kurotin ya. Tapi bukan yang sudah digali, yang sudah mau dimasuki mayatnya itu tidak boleh itu kalau sudah digali. Wayu jadu fi ba'din nusahi, dan wayu jadu dan didapati fi ba'din nusahi di sebagian mata nasah, ziyadatun tambahan fi hadza syurut, di sebagian di syarat ini, wahya alladzi lahu gufar, alladzi yang lahu bagi debu tadi gufar ada debunya. Fa in khalatau jika bercampur jasun kapur atau ya gamping ya, aw ramlun atau kerikil, lam yujzi atau lam yajuz maka tidak cukup. Wa hadza muwafiqun lima qalau an-Nawawi fi syarhil mu'adzab at-tasqih. Dayat waktunya sudah habis ya. Jadi saya ulang, ringkasannya tayamum itu syaratnya ada 5. Yang pertama adanya udzur,
undurnya itu gara-gara safar, bepergian, atau karena sakit. Yang kedua, karena masuk waktu sholat. Yang ketiga, ada usaha mencari. Yang keempat, ada udzur menggunakan air. Dan yang kelima, ada debu yang suci. Ini kalau ada 5 syarat ini, salah satunya, maka antum boleh mempraktekkan atau menggunakan debu sebagai media untuk bersuci menggantikan wudhu atau mandi besar. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya. Mohon maaf pas jam 8. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan ya insya Allah Jumat depan ya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.